Tapi mamaku tuh selalu pesen kayak as a woman harus you have to be able to punya penghasilan sendiri lah dek, punya pegangan sendiri gitu. Jangan tergantung sama suami aja nantinya. Jadi itu kata-kata mama yang kita tuh bertiga kerja tuh selalu ngedengerin itu gitu. Seminggu sebelum deadline bayar uang pangkal SD di antara 2 sekolah yang harus aku pilih, itu aku dapat kerjaan loh. Itu menurutku tuh kayak miracle banget gitu. Kayak tiap hari doaku cuman ya kalau emang rezekinya sekolah di situ ya di situ, kalau enggak berarti ya jalan yang ini gitu. Aku bener-bener udah ikhlas. Sekarang udah bener-bener temanya harus ikhlas. Iya. Hi everyone, welcome to Life as Modern Women, di mana kita membahas tantangan dan juga isu-isu menjadi wanita modern di zaman sekarang. Bersama saya Bianca Belnadia. Dan di episode kali ini kita akan membahas kadang-kadang walaupun kita hidup normal, terkadang masih aja ada kejutan. Bersama teman saya, seorang ibu, seorang istri, seorang anak yang dibesarkan di keluarga harmonis. Please welcome Nadira Lubis. Hi B, thank you for having me. Of course, Nadira, can you boleh introduce diri sendiri sedikit? Oke, halo, namaku Nadira. Aku mama yang baru mulai bekerja setelah 6 tahun gak bekerja, dan aku punya 3 anak perempuan. Thank you. Wah, kayaknya punya 3 anak perempuan. Pasti ada challenge sendiri, but we'll get into that. We have a bit of sedikit kartu-kartu depan kita, just to get to know you. Mungkin I'll pick the first one, nanti Nadira bisa. The next one, destinasi negara yang ingin dikunjungi buat liburan keluarga. Swiss. Oh, why? Dari dulu pengen, belum kesampaian. Oh, bucket list. Yeah, it's a bucket list thing ya. Yeah. The view semuanya sih. Pengen banget dari dulu. Jadi dulu udah pernah bikin visa ke sana. Terus dengan dodolnya kita udah sampai London, papa baru sadar visa Schengen-nya dia nggak ada. Oh, jadi nggak bisa pergi. Jadi nggak bisa pergi, jadi harus cancel semua. Oh, wow. Jadi belum kesampaian sampai sekarang. Terus sekarang mau bawa anak-anak ke sana. Pengen banget, iya. Okay. Pengen banget. Oke, Nadira bisa pilih the next card. Apa tuh? Ketemu suami di mana? Waduh. Jadi suami itu teman di FEUI, sebenarnya dia satu angkatan di atas. Cuman dulu waktu kuliah sih kita belum ada kedekatan seperti itu. Kedekatan seperti itu? Malah dulu dia pacarnya best friend gue waktu kuliah. Ya ampun. Jadi kita baru ketemu lagi pas kita sama-sama kerja di bank. Gitu. Emang jodoh gak kemana-mana ya kakak? Oke. Kalau di umur 20-an, yang things yang kamu bisa ulangin kembali apa? Yang bisa ulangin kembali, yang kamu mau ulangin kembali? Mungkin pas jadi ibu pertama kali, kan itu pas 28, 29 ya. Kayak banyak banget deh kayaknya dosa-dosa ke anak yang I wish I could repeat, ngulang gitu. Kayak aduh, harusnya aku tuh lebih sabar, lebih ngadepin anak pada saat itu sih. Oke. Karena first time mom, jadi taruh banyak banget pressure ke diri sendiri dan juga anak. Kenapa lu kayak gini, kenapa kayak gini gitu ya. Bener. Especially kalau anaknya sedikit beda dari development anak-anak normal. Bener, gitu ya. bukan easy baby lah temperamennya saat itu. Oke. Nadira, you wanna pick? Another one? Punya anak berapa dan nama anak? 3 anak perempuan, Naila, Sarah, dan Nadine. Nice. Oke, last one. Hadiah paling berkesan dari suami. Wah, cie. Ini romantis banget kartunya dari tadi. Hadiah paling berkesan dari suami. 3 anak. Jadi suamiku tuh bukan tipe yang romantis-romantis gitu. Tapi dia lebih ke ngurusin gitu. Jadi sebenarnya dia tuh yang tipe-tipe cuek, bukan romansa lah, kasih kado apa-apa. Tapi kalau misalnya aku sakit atau apa, dia bener-bener ngurusin dari A sampai Z. So it's like a gift for me in a way. So dia love language-nya kayak acts of service sama quality time. Bener, act of service ya. Oke. Emang ya perempuan-perempuan pasti bucin tuh kalau dikasih act of service. Karena kan biasa perempuan yang suka ngasih service ke suami, jadi kalau diiniin melebihi dari kado dan lain-lain ya. Iya benar. Nadira, boleh nggak sharing kamu tuh grow up di keluarga seperti apa, family dynamic, upbringing? Aku punya kakak dan adik perempuan juga. Jadi seperti anakku 3 perempuan, aku punya 2 kakak adik perempuan. Dan mereka itu kayak sahabatku aja sih melalui hidup ini gitu. Jadi aku bersyukur banget di situ. Dan juga
mama papaku yang aku tahulah kita nggak akan di sini tanpa mereka gitu, tanpa doanya, tanpa bantuannya, tanpa kasih sayangnya. Jadi bisa dibilang kita a whole family lah sih. Refreshing banget sih. Dan kalau berarti genes perempuannya strong banget ya di Genes keluarga perempuannya. kamu. 3 anak perempuan. Bener. Kamu dan kakakmu punya anak, 3 anak perempuan juga. Bener, jadi papaku itu punya 2 kakak perempuan. Oke. Jadi dia laki satu-satunya. Oke. Suamiku juga laki satu-satunya. Oh. Dia anak tengah tapi kakak adiknya juga perempuan. Oke. So it's in the blood gitu It's in kan. the Jadi blood. kayak papaku sama suamiku tuh nasibnya sama, hidupnya selalu dikelilingi oleh perempuan. So kayak repeating history aja in a way. Iya. Tapi gimana tuh dinamika papa, mama, kamu dan kakak dan adik kayak kamu tipe yang seperti apa, papa mama seperti apa? Jadi kalau aku itu kan anak tengah ya. Iya. Ya bisa dibilang ada middle child syndrome-nya lah. Oke. Ya mungkin orang bilang apa sih middle child syndrome gitu kan. Ya pokoknya aku suka merasa berbeda sih. Oke. Terutama waktu SD gitu ya. Jadi biasanya anak tengah agak beda sendiri ya. As in physically aku nggak mirip. Oh iya. Nggak mirip. Jadi nggak ada yang percaya kalau mereka tuh kakakku atau adikku. Dulu waktu di sekolah, masa sih adiknya Vira gitu. Sampai sekarang, kemarin ketemu temennya juga, ini adik beneran. Mungkin maksudnya dikirain ada bohongan. mungkin maksud kayak adik ipar gitu kali ya gitu. Jadi kayak iya. satu fisiknya nggak mirip, kedua sifatnya beda. Mereka lebih kayak papaku yang extrovert, outgoing, banyak temen. Ya aku dari keluarga Sumatera yang bisa nyanyi semua kecuali aku. Jadi kayak mereka bisa nyanyi, mereka lebih atletis gitu. Jadi waktu SD itu lumayan struggling juga in a way, kayak kok kayaknya aku nggak fit in ya, kayaknya kok aku beda sendiri ya, kayak gitu waktu growing up. Tapi setelah kita lebih tua ya kita menjadi best friend satu sama lain lah gitu, kayak it's the best thing gitu. Jadi aku makanya seneng banget anak-anakku tuh punya sister juga. Karena aku pengen mereka tumbuh seperti aku dan kakak adikku kayak gitu. Kalau mamaku itu bisa dibilang lebih serius lah. The mom is Tiger mom? No. Tapi ya jadi dia dokter, mama itu dokter. Mungkin Tiger mom as in mama tahu lah kita harus ke sekolah mana, ini kemana, ini kemana. Tapi bukan dia ngecekin nilai gitu kan. Tapi bukan rate buku kayak Him of a Tiger Mom-nya Amy Chua, enggak kayak gitu sih gitu. Ya udahlah kalau kita les piano udah nggak mau ya udah gitu. Jadi ya tipikal mau bantu anaknya tapi enggak yang kayak gitu banget juga gitu. Sedangkan kalau papaku itu complete opposite lagi. Jadi dia extrovert bener-bener social banget, suka keluar, suka bercanda, bisa ngobrol sama semua orang gitu. Jadi mereka tuh kayak yin and yang ya. Yin and yang. Jadi it's like they complete each other in a way. Walaupun pasti penyesuaiannya gak gampang ya. Tapi yang aku syukuri growing up, aku melihat 2 tipe orang yang sangat berbeda dengan 2 keluarga besar yang sangat berbeda juga ya. Satu keluarga Sumatera, satu keluarga Jawa. Jadi kayak kita lebih understanding aja sih. Kayak lebih ngerti lah point of view masing-masing gitu. Terus kamu bisa ngedefinisikan kamu grow up di keluarga lumayan harmonis tuh kenapa? Apakah kamu melihat teman-teman nggak mempunyai apa yang kamu punya atau? Jadi waktu SD itu sebenarnya dari SD even sampai kuliah. Jadi sistem mama papa itu semua teman ajak ke rumahnya. Semuanya nginep di rumah ya. Kayak aku nggak boleh tuh nginep ke rumah orang lain. Aku nggak tahu kenapa until aku udah besar baru ngeliat nggak boleh nginep tempat lain karena yang begini-begini gitu kan. Jadi in a way semua temanku, teman adikku, teman kakakku itu kenal sama my parents. Dan ketika di rumahku itu mereka tuh seneng banget. Sampai suatu saat ada salah satu teman adikku tuh nggak mau pulang karena dia seneng banget main sama papaku gitu. Jadi sedih sih. Jadi dia nggak ngerasa, aku baru ngeliat ternyata nggak semua anaknya bisa main sama papahnya gitu, atau mamanya ada yang di rumah nge-support gitu. Even sampai kuliah aja itu mama papaku tuh tempat curhat temen-temenku. Mau kawin, mau lulusan, mau apa, kalau nangis galau sama pasangan, semua yang ada ke rumah aku ngadunya gitu. Om Tante gitu ya. Tante. Jadi mereka bener-bener ngerasa orang tuaku tuh orang tua keduanya. Mereka disitulah aku merasa ternyata ini di atas standar orang-orang biasanya gitu. Jadi
itulah kenapa aku merasa ya kita beruntung. Gitu. Dan kamu bisa, dengan kamu berkembang di keluarga yang lumayan harmonis, kamu bisa dibilang good girl nggak waktu growing up? Good girl sih. Good girl. Lurus ya jalannya, Sis. Lurus as in bener-bener deh kalau mau ngapain tuh yang diinget sama papa. Iya. Bukan karena takut dimarahin atau apa, tapi nggak enak gitu. Iya. Kayak ada rasa nggak enak. Dan temen-temenku tuh udah hafal kalau aku pergi tuh pasti mama papa bakal nelpon berkali-kali, Ade di mana, ini di mana atau di mana. Mereka akan nelpon aku. Mereka lagi liburan di Europe pun tetap nelpon, cek aku udah pulang belum jam 9 malam. Jadi ada acara ulang ya. Jam 9 teng pulang. Mereka lagi di Eropa nih. Mereka tetap nelpon kayak waktu itu kan SMP ya acaranya mulai jam 8. Tapi teman-teman biasa ngaret kan. Kalau aku orangnya punctual banget karena tahu curfewku jam 9 harus pulang. Jam 9 baru pada datang. Aku apa bisa nggak ya pulangnya tambah setengah jam deh, setengah 10 aja. Udah ditelepon. Kan aku perempuan semua kan. Tiba-tiba jam 9 udah ada sepupuku yang laki-laki jemput aku. Ya ampun. Padahal udah mereka ada ininya, udah ada bodyguard yang udah disiapin. Padahal mereka lagi di Eropa. Jadi mereka segitunya dimanapun mikirin anak-anaknya nih harus aman. Itu kan udah masalah keamanan juga ya kalau udah curfew gitu. Sama ada satu lagi cerita yang papaku tuh, ya karena kita selalu curfewnya jam 9 itu kan. Nah kita suatu hari nonton temenku masuk finalis Gadis Sampul. Jadi kita satu geng nonton lah tuh di hotel mana gitu kan. Pada zamannya hits banget lah Gadis Sampul kan gitu kan. We want to support her. Jadi pulang ke rumah temanku yang di Cipete juga gitu kan. Terus aku SMS papa itu jam 12.00 sekian gitu. Yuhu, can you pick me up? Terus papaku tuh itu SMS yang sangat memorable untuk dia karena kayak ini anak gue pertama kali nih break the curfew. Jadi kan kalau dulu handphone Nokia kan, dia selalu tiap ganti handphone minta itu SMS nggak boleh hilang. Ya ampun. Sampai aku umur berapa masih zaman Nokia, BlackBerry apa tuh itu SMS masih ada gitu kayak yuhu can you pick me up gitu. Jadi papa suka ngeledek aku kayak nih your rebellion tuh ya segini nih kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang good girl sih ya itu sih karena emang ada ngerasa apa ya sama orang tua ya kayak kayak tahu nih harusnya nggak boleh gitu. Jadi ketika ada event yang kayaknya di luar ini itu buat papa buat mama ya itu bersejarah banget sampai ya diledekin kayak gitu kayak yuhu can you pick me up. Nadira pertama kali pulang jam 12 gitu kan. Malah jadi memory semua orang gitu. Iya bener banget. Terus dengan pastinya grow up di keluarga seperti itu, anak baik-baik, berarti mau mencari suami, pacaran nih pasti ada nih involvement orang tua. Iya, susah banget. Susah banget as in. Mungkin itu lagi ya, kalau kakakku sama adikku tuh yang naksir banyak banget karena mereka bener-bener someone yang lo pengen approach deh gitu kan, nature-nya gitu, even dari zaman extrovert yang even dari zaman sekolah. Ya emang cantik juga gitu kan. Cuman kalau aku lebih ya beda lah kayak nggak like that. Jadi cuman karena yang deketin kakak sama adikku tuh banyak banget. Jadi mama papa tuh udah bikin rule. Jadi kalau orang-orang tuh biasanya bawa pacar kan baru setelah kalau udah serius deh. Kalau atau nanti deh kalau udah kayaknya dikenalin deh gitu kan. Kalau mama papaku rule-nya enggak. Jadi sebelum pacaran udah harus bawa di rumah. Jadi papa diseleksi mama dulu sama yang mana pas nggak pas ya. Jadi mama udah harus bawa ke rumah untuk kenalan dulu sebagai teman karena yang anggapnya itulah ya karena rumahku semua temen ngumpul di situ jadi anggap aja lah dibawa as in like teman mau kenalan gitu atau apa kayak gitu. Jadi screeningnya udah panjang dari situ gitu kayak kalau udah nggak boleh ya udah dari awal nggak usah coba-coba kayak gitu sih. Jadi ya emang ketat sih gitu untuk screeningnya. Cuman ya aku ngerti lah kita 3 perempuan gitu kan. Dan tentunya mereka melihat kita ya it's their precious harta lah kayak gitu kan. Gak bisa sembarangan juga gitu. Jadi mungkin buat kita yang teenager itu gak gampang kali ya. Kayak kok temen-temenku kayaknya santai ya atau kayak boleh gitu. Cuman pas kita udah jadi ibu kayak ngerti sih kenapa sih dijaganya seketat itu, apalagi nih aku juga punya 3 anak perempuan kan gitu kan. So, jadi ngerti gitu ngerti banget kayak papa si Sandi my husband kayak nanti ini PR kamu nih ngejagain mereka pas besar nanti kayak gitu. I see. Terus gimana suamimu bisa masuk seleksi dan akhirnya atau mungkin ceritain pertama kali pacaran jadi umur berapa terus ketemu suami?
Aku tuh itu late bloomer ya, baru baru Late bloomer. baru pernah pacaran aja tuh habis kerja gitu. Karena mungkin yang Habis lulus kuliah? iya, pas Oh, kerja. Mungkin yang sebelum-sebelumnya pernah deketin gitu, ya nggak lolos nggak tes itu, lolos seleksi nggak lolos lah. seleksi gitu. Jadi, nah pas suamiku ini lucunya dulu tuh, nah kan aku tadi cerita ya, dia pernah pacaran sama temanku, Oh. sahabatku kan. Iya. Waktu kuliah, dia biasa temanku kita belajar nih sama-sama kan, belajar mau ujian. Nah dia mau jemput temanku, terus mamaku kaget, wah ada tumben nih ada a boy datang, terus lucu lagi menurut mamaku gitu Lucu kan, lagi. kayak siapa nih dia gitu kan. Terus kirain anaknya diapelin gitu kan, Iya, taunya enggak, itu mau jemput pacarnya temen jemput kamu. Ica, iya gitu, jemput temanku gitu kan. Terus mama kayak, oh gitu ya, kirain datang untuk ade gitu kan. Nah lucunya itu mamaku selalu inget, dan ternyata ya dia jadi suami aku Iya, gitu. iya, iya. Jadi waktu kita mulai kerja lagi di bank, nah itu kita kayak perubahan hidup. Jadi aku mau S2 ke luar negeri, dia juga udah muak dengan dunia perbankan Kan, sangat iya. waktu itu. Dia benar-benar life change mau jadi pilot. Wow. Jadi aku pergi ke London untuk sekolah S2, dia ke Bali untuk sekolah pilot gitu. Oh. Dan lucunya kita malah connect lagi jarak jauh, kayak ya by social media. Terus tapi kan kontak-kontakan jadi sering telepon, jadi Zoom. Nah malah kayak ya pacarannya di situ LDR. sih, LDR. Iya LDR, dan pun kita nggak pernah ketemu. Dan lucunya kita nggak pernah ketemu, mungkin terakhir ketemu dalam setahun kebelakangan. Kan dia di Bali tuh sekolah pilotnya, papaku lagi di Bali main golf, papa minta ketemu. Padahal aku aja belum pernah Belum, udah lama nggak ketemu. belum nggak ketemu. Waduh, gitu. emang. Jadi papa sengaja tuh kayak bilang Sandi ya gitu kan, makan sama papa ke Bali. Jadi itu dia, anaknya belum ketemu, again my dad udah maju duluan untuk Iya, check iya. out. Jadi siapa nih ya, Iya. Bali udah panas, humid lagi kan. Wah si Sandi udah udah keringetan lah. Iya, udah keringet dingin lah ya, mau Udah disamperin keringetin gitu ya, kan. So that's another inilah funny story, dimana even papaku aja keluar kota mau ngeliat dulu nih, ini yang suka telepon Anak anakku gue siapa siapa sih sih? gitu kan, even though by Zoom gitu kan. Belum ke rumah dikenalin sebagai pacar, tapi kayak ya papa udah jalan sendiri duluan gitu. Iya. Gitu sih. Tapi keren banget sih si Om. Gue kayak mau ketemu deh sama Om. Dulu pas papa pertama kali kakak ada ngapel, itu papa sampai sakit pinggang. Karena sok-sok duduk di ruang tengah yang beda, tapi tegang banget. Sampai pulang, aduh udah sakit pinggang. Sampai harus pakai hip support. Terus cowoknya temennya kakakku waktu itu, papa kamu polisi ya? Soalnya kirain pakai yang kayak vest gitu kan, nggak, padahal itu karena sakit pinggang, stres nungguin anak diapelin. Iya. Memang polisi. Satpam rumah. Aduh, satpam Satpam anak-anak. 3 anak. Iya benar banget. Satpam 3 anak perempuan. Bener banget. Dan mungkin kamu bisa ceritain nggak, abis itu nikah, jadi abis lulus kuliah nikah, Abis S2. abis lulus S2. Jadi sebenarnya nikahnya aku juga nggak yang muda-muda banget, aku nikah 27 ke 28. Oke. Jadi ya itu ternyata dapat jodohnya pas jarak jauh, pulang nggak lama kemudian again papaku serius iya enggak gitu kan, kasih tahu ya 3 bulan lagi mau ini nggak sih, mau nikah atau enggak, kalau nggak usah diterusin. Oh ya ampun. Jadi itu dari quote on quote pacaran sampai pelaminan tuh berapa lama? Mungkin 6 bulan ya. Oh my god. Mungkin 6 bulan ya. Cepet Kilat. sih. Iya. Express.com. Dan 6 bulan itu ya kebanyakan kita LDR, baru samaannya juga mungkin the last 3 months yang wedding planning itu. Iya, benar. Oh wow. Kalau misalnya suamiku mungkin ketemu papa mertua yang diem, kayaknya nggak akan ngobrol, nggak akan deket, nggak akan kenal gitu. Cuman papaku tuh relentless, kayak dia akan ngajak ngobrol terus. Ya waktu itu apalagi ya papa nggak mau ngeliat ini menantu, ini udah anak nih. Apalagi papa kan nggak punya anak laki-laki. Jadi papa benar-benar ngelihat menantunya ini tuh ya anak laki-lakinya dia gitu. Jadi ya apapun interest yang kayaknya bisa nyambung antara berdua itu digali banget. Dan alhamdulillah sih sekarang mereka punya relationship yang seperti itu gitu. That's happy to hear sih, karena nggak semua mertua dan mantu kan have that kind of relationship, apalagi laki-laki ya. Kalau mungkin kalau kita perempuan sama mama mertua perempuan, kita tuh effort mau kayak disukain gitu. Kalau kita perempuan yang effort kan, ini lagi laki-laki udah introvert lagi kan gitu. Jadi ya amazing sih.
Jadi abis lulus S2 pulang menikah, punya Yes. anak, mungkin bisa share the journey. Punya anak, jadi ya alhamdulillah sih baru sebulan nikah kita udah udah hamil gitu Iya, iya. kan. Cuman di saat orang-orang mungkin ya berusaha keras lah ya kadang untuk punya momongan gitu. Jadi ya nggak dipungkiri itu harus kita syukuri. Mm-mm, Cuman at a point juga saat itu Sani kan baru aktif jadi pilot tuh. mm-mm, Dia bener-bener hampir nggak pernah di rumah, terbang terus mm-mm. bisa 80-100 jam per Bulan. bulan gitu kan. Terus juga kita ya baru nikah, baru coba nyocokin gitu kan. Terus kehamilanku juga physically nggak gampang, kayak sempat harus bed rest, juga nggak bisa terlalu aktif, ya juga emotionally ya pasti hormones kan, emotionally nggak gampang. Jadi ya untuk nyatuin itu semua so fast so soon itu nggak mudah. Jadi kita nggak ada tuh honeymoon period berdua dulu, saling Jadi nggak ada mengenal honeymoon? dulu. Honeymoon kan Pergi langsung honeymoon? pulang tuh, apa Oh. dari nikahan langsung Mm-mm, honeymoon kan. mm-mm. Tapi habis itu udah nggak ada lagi tuh kayak trip berdua Mm-mm. atau bisa jalan-jalan yang sering berdua, karena emang kehamilannya juga nggak Iya. gampang kan gitu. Dan kamu lagi kerja nggak kerja at that time? Lagi kerja juga. Nah waktu itu kan aku kerja di corporate finance juga. Nah itu kerjaan baru juga tuh, baru Oke. pulang dari kuliah, so a new area juga setelah Oke. S2. Jadi aku harus adjust lagi kayak Adjustnya gitu. merit, Merit, kerjaan kerjaan, baru, terus hamil. hamil. Hamilnya nggak gampang Terus lagi. satu lagi kemacetan Jakarta. Ya, Emer ya, itu Kantor- zaman-zaman nggak ada. kantorku di Plaza Indonesia situ. Dari Cipete tuh lagi zaman pembangunan MRT, ada 3-in-1. Iya, Itu bisa Gila 2 zaman jam. 3-in-1 Iya, kapan bisa ya, 2 Mbak? jam lo pulang. Jadi pas hamil besar aku tuh pernah kakiku kayak semi paralysis gitu, sakit banget kalau jalan. Karena di mobil berjam-jam, terlalu lama gitu. Dan ya waktu itu kan juga naik berat badannya banyak kan. Jadi kayak badanku yang aslinya kecil ya agak nggak Siap. kuat gitu, nggak siap gitu, agak siok. Agak siap ya. Agak siok gitu sih. Iya. Jadi emang it wasn't an easy first year of marriage juga, with all the penyesuaian I see. gitu. Terus mungkin abis punya anak, apakah masih continue kerja? Nah dari dulu tuh aku pikir oke, aku tuh mau jadi working mom gitu Oke. kan. Karena aku suka Idealismenya jadi working. iya, karena aku suka pekerjaanku. Terus ya walaupun mamaku setelah pensiun jadi dokter gitu ya, bener-bener tuh bantu nata hidup kita lah intinya sampai kita jadi sekarang. Tapi mamaku tuh selalu pesen kayak as a woman harus you have to be able to punya penghasilan sendiri lah dek, punya pegangan sendiri gitu. Jangan tergantung sama suami aja nantinya. Jadi itu kata-kata mama yang kita tuh bertiga kerja tuh selalu ngedengerin itu gitu. Jadi emang ya selain kita alhamdulillah suka kerjaannya, tapi selalu adalah di back of our minds gitu. Nah dari situlah aku pikir oke, aku mau kerja. Tapi ternyata again hidup tidak seperti yang direncanakan nih gitu kan, tidak yang direncanakan. Karena waktu babyku ya udah lahir lah ya, setelah 3 bulan aku pikir oke lah, teman-temanku juga ninggalin anaknya kerja pakai botol bisa gitu kan, nggak masalah gitu sama suster gitu, dikasih minum botol, dititipin mama. Kan kebetulan aku juga masih tinggal sama mamaku saat itu kan, jadi pikir ya anak aman lah di rumah gitu, ada orang tua. Tapi ternyata aku baru balik kerja seminggu, anakku tuh mogok nyusu, bener-bener nggak mau nyusu dari media apapun, mau botol, mau sendok, mau cup feeder, soft cup, semua kita coba, itu dia nggak mau. Wow. Itu bener-bener dia nggak mau. Terus kakakku sampai udah turun tangan sendiri gitu. Oke, mungkin susternya nggak cocok ya gitu kan. Kakakku yang saat itu juga ada anak umur 1,5 tahun, gue bantu deh jagain Naila gitu kan. Dia bawa seharian. Terus kakakku nelfon nangis-nangis kayak, "Deh, Naila nggak mau minum susu," gitu kan. Gue udah coba semuanya, mau pakai sendok, bawa ke restoran, dihibur apa, bener-bener nggak mau gitu. Kakakku aja tuh sampai nggak tega, kayak it's not even her child gitu kan, bukan anaknya. Tapi ya dia sayang banget lah sama anakku juga kan gitu kan, kayaknya lo harus pulang deh gitu. Jadi bosku untung baik banget, dia kasih aku break untuk menyusui lah, kayak oke, besok lo cuti aja ya Nadira gitu kan, di rumah aja fokus nyusuin, nanti kalau anaknya udah stabil balik lagi gitu kan ke kantor.
Tapi setelah seminggu dia masih kayak gitu, oke ini nggak bisa gitu kan. Berat badannya udah terus merosot, dan mungkin saat itu aku juga susah ya untuk, mungkin egoku sendiri juga gitu kali ya, kayak gue harus ngalah nih gitu kan, nggak bisa kerja lagi atau plan atau apa untuk anakku yang aku juga belum ngerti lah saat itu ya, new mom kan, New mom banget sih. it's a mix of Everything. feelings ya, semuanya kayak gitu kan. Terus oke, bosku bahkan udah baik banget tuh, oke 3 bulan, kita coba sampai 6 bulan ya Nadira gitu kan cutinya, kamu habis itu coba masuk lagi. Tapi even setelah 6 bulan MPASI itu challenge Another challenge. yang berbeda lagi, bener-bener. Ini Dan ibu-ibu semua mengerti ini yang bener, mendengarkan. itu bener-bener udah, aduh kepala tuh udah gitu Iya. kan, kayak dia nggak naik-naik beratnya dia tuh, dan ternyata dia ada kayak GERD issues, makanya kenapa dia porsinya tuh kecil-kecil. Dia nyusu waktu 6 bulan seperti bayi 1 bulan. Oh, Milinya berapa? 100. Oh my god. Padahal tuh udah 6 bulan. Dan itu 100 aja tuh usaha banget untuk sekali Minum nyusu 100 ya. ya. Kayak aduh harus dihibur atau apa, dan kalau kebanyakan dia muntah. Keluar Gitu, lagi Kak, deh. keluar Kesel lagi. kan udah Dia kesel, effort. udah effort. Jadi bener-bener menurut gitu tuh kayak psychologically stress gitu kan, stress. Jadi untungnya ada kakakku yang saat itu juga ya baru menjadi ibu juga. Terus habis itu ada temenku juga yang melalui anak yang sama lah, tumbuhnya sedikit karena, tapi dia karena prematur gitu. Jadi kayak karena support dari kakakku sama temenku ini, kita coba try to find solution nih sama-sama, kayak oke kita ke dokter, kemana. Terus sampai akhirnya temenku ini, si Krizia ini bikin komunitas ibu-ibu yang anaknya susah makan gitu. I see. Jadi kayak kita tukeran resep, tukeran kira-kira masalahnya apa ya, udah cek ke dokter mana aja ya Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kalau nggak karena komunitas dan juga support keluarga saat itu, waduh udah bisa agak going crazy sih sejujurnya gitu. Dan iya. itu kenapa aku juga usaha banget coba cari sekolah yang ngerti tahap perkembangan anak, yang ngerti anakku nih kenapa sih gitu kan. Dan sekolahnya itu bagusnya bukan hanya untuk anak, tapi orang tua juga harus training 2 minggu full observasi anak dari bayi sampai SMA. Jadi bener-bener ngelihat tahap perkembangan anak-anak itu seperti apa, dan gurunya tuh see. tahu, oh kalau anak seperti ini cara menghadapinya seperti ini, bicaranya seperti ini gitu. Disitulah kita merasa, wah jadi selama ini aku salah ya, nggak sabar seperti ini gitu kan. Sebenarnya dia tuh nggak gampang juga loh buat dia kayak gitu. Kok aku kesel dia nggak mau minum susu atau apa, tapi sebenarnya di dia tuh lebih tough lagi kayak gitu. Jadi ketika aku nemuin sekolah itu juga, itu kayak ya savior aku lah kayak gitu kan. Savior aku setelah kita 2 tahun sekolah di situ. Kakakku tuh baru mention juga gitu, jangan-jangan dulu lo tuh pipi dia gitu kan ada depressionnya, tapi kita nggak tahu. Postpartum depression Iya, ya. kayak karena nggak banyak yang bicara tentang itu ya, cuma taunya ya baby blues. Tapi kok kayaknya berlangsungnya lama banget gitu. Selama 1,5 tahun aku tuh nggak pengen keluar rumah. Karena kalau keluar rumah jadwal makan anak berantakan. Jadi bener-bener ngikutin jadwal anak. Anakku tuh 1,5 nggak tahun. bisa di tempat rame. Kalau di tempat rame pasti nangis, ketemu orang baru nangis atau apa. Jadi itu stres, kayak anakku nggak kayak anak-anak Lain. yang kayak kemana aja tuh santai gitu. Atau mau minum, anak kakakku prematur tapi minum susunya wah ya. gila-gilaan gitu kan, dia gede banget. Jadi even though nggak mau compare, tapi gimana pun pasti compare nggak sih? Jadi aku kira oke, kakakku bisa nih nyusuin, susuku juga alhamdulillah banyak gitu kan, tapi ternyata anakku yang nggak bisa nyusu banyak-banyak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita waktu jadi ibu pertama kali nggak ready sih. Nggak ready. Jadi itu ya one of the toughest years of my life lah untuk mengupas menjadi ibu baru, mencoba mengerti anak dan mencoba mengerti diri sendiri aja gitu, seperti sebagai ibu gitu. Jadi waktu anak pertama ada idealisme mau jadi working mom, malah dengan kondisi anak harus nggak kerja lagi. Benar. Dan itu ya sempat sedih juga. Maksudnya ya kan suamiku pilot, sibuk banget gitu kan. Dulu mikirnya kalau suami pilot aku nggak ada kerjaan sepi juga ya gitu kan. Tapi anyway itu lagi, ternyata anakku memilihkan jalan hidupku untuk aku gitu. Bukan aku yang nentuin aku mau kerja, dan itu bisa seimbang. Ternyata untuk anakku tuh enggak, kayak mama
harus fokus nih sama anaknya Iya, nih, iya. harus fokus dengan anaknya. Dan ternyata ya benar juga sih, saat itu suamiku yang pilot sibuk banget. Mungkin kalau dia nggak ada dua presence orang tuanya saat itu, bisa jadi lebih Iya, parah lagi gitu iya. kondisinya. Jadi emang oke, dengan kondisi seperti ini anak kamu butuh kamu Iya, gitu. maksudnya prioritas jadi anak. Benar. Jadi itu benar-benar ya in a way my kid, anakku memilihkan jalan hidupku untuk Iya, aku. iya. Dan emang nggak gampang di accept pas awal, tapi abis itu baru kelihatan lah setelah waktu takes time, hikmahnya tuh apa sih untuk ini semua gitu. Jadi ya di situ aku benar-benar belajar ilmu parenting itu seperti apa sih gitu. Terus sekarang anaknya udah berapa? Itu anak pertama, sekarang udah 3. Anak ketiga. Jadi sekarang journey-nya sampai anak ketiga seperti apa, dan apakah kamu mikir untuk kembali lagi kerja? Nah itu dia, antara anakku yang pertama dan kedua tuh jaraknya jauh 4 tahun. Itu aku sengaja karena ngerti anak itu tumbuh kembangnya sampai 2 tahun 3 tahun itu mereka masih tantrum. Kan WHO bilang 2 tahun 9 bulan atau berapa gitu Itu kan. belum aman untuk punya adik lagi kan. Jadi karena sekolah itu aku tahu gitu kan, wah ini masih tantrum nih gitu kan, dia perlu full attention gitu kan dari mamahnya gitu. Bisa 2 dan kalau hamil nanti kasihan juga baby yang di perutnya. Kalau mamanya stres ngadepin tantrum kakaknya gitu kan. Karena aku benar-benar ngerasain banget perbedaan kehamilan yang psychologically itu tenang dan enggak gitu. Jadi benar-benar PR pertama tuh ketika mau jadi ibu tuh ya saat kehamilan itu, gimana supaya janin yang berkembang itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi makanya itu aku benar-benar nunda. Oke, aku belum mau punya anak lagi nih. Harus tunggu dia 3 tahun, dia mengerti, dia kelihatan siap gitu. Baru kita berencana punya anak lagi, yang kedua ini si Sarah. Dan alhamdulillah ya benar dengan padahal waktu hamil itu awal pandemi loh. Februari 2020. Ya pandemi stres banget kan, nggak boleh ketemu orang tua. Terus suami pun kena COVID yang masuk emergency yang kayak gitu-gitu. Jadi harusnya stressful kan, tapi dia dengan di rumah, oke, gue cuma accept, oke, aku di rumah, aku coba ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bisa bikin aku seneng gitu kan. Ya mau video call orang tua terus, coba olahraga, lihat YouTube dulu kan, semuanya lihat di YouTube kan. Terus sambil jadi guru, karena waktu itu harus jadi guru lah, jadi guru anak di rumah, untuk guru yang di pertama rumah. karena sekolah tutup Pandemi, kan, pandemi kan bener-bener itu sesuatu. Tapi alhamdulillah bener anak keduaku itu temperamennya lebih easy baby, lebih easy baby dari lahir. Nah tapi aku juga udah nggak stres as in oke, dia nyusunya nggak kuat nih, sama kayak kakaknya. Tapi aku udah nerima, kayaknya emang anak-anakku tuh bukan yang nyusunya kuat gitu. I think ada tendensi kayak gitu, but it's okay gitu kan. Tapi ternyata saat makan dia lahap gitu, dan apa aja mau gitu. Dan saat dapat anak kedua itu aku berpikiran, apa aku bisa ya kembali kerja lagi gitu. Aku bercandain suamiku tuh, kalau aku kerja lagi gimana ya gitu kan, kamu juga pilot saat itu lagi nggak banyak terbang, jadi bisa gantian dong jaga anak gitu kan. Tapi ternyata malah hamil lagi. Kebobolan. Rezeki nomor 3. Kayaknya itu doa suamiku deh gitu kan, karena dia suka bercandain aku, ini ade apa ada adenya ade ya gitu kan. Karena mungkin ngeliat bibi yang kedua nih easy banget gitu, growing up, bantu ngurusnya gitu kan. Dan mungkin salah satu perbedaan itu karena suamiku banyak di rumah saat pandemi. Ketika setelah melahirkan aku merasa supported banget gitu, dan completely beda saat sebelum pandemi yang suamiku terbang terus dan ada newborn gitu kan, siapa yang bantu aku gitu. Jadi benar-benar pandemi itu ada hikmahnya, as in ya harus menerima aja sih. Kalau benar-benar ngelihat apa ya maknanya kayak gini gitu. Dan dengan itu suamiku bercandain, jangan-jangan ada adiknya Aden. Beneran lo hamil lagi. Setelah Sarah umur 7-8 bulan terus kita hamil lagi gitu kan. Ya udah gitu kan. Oke. Anak ketiga nih. Wah, itu bener-bener aduh gimana ya, harus renov rumah, mobil satu nggak cukup atau apa ya. Banyak lah ini banget lah nih anak ketiga gitu kan. 3 anak gitu kan. Dan oke, si kakak nih mau sekolah SD gitu kan. Wah, uang pangkal mahal, uang bulanan mahal, hitung-hitung uang sekolah. Dan bukan kali banget. 1 ya, berarti sekarang harus kali 3 gitu kan. Kayak realita aja. Dan suamiku tuh untungnya suportif, dia tahu dari dulu aku tuh pengen kerja gitu. Jadi ketika
oke, mungkin aku bisa coba cari kerjaan lagi ya tuh untuk supaya bisa nabung lebih banyak gitu kan, to help support this. Dan bener-bener tuh seminggu sebelum deadline bayar uang pangkal SD di antara 2 sekolah yang harus aku pilih, itu aku dapat kerjaan loh. Itu Wah. menurutku tuh kayak miracle banget gitu, kayak tiap hari doaku cuman ya kalau emang rezekinya sekolah di situ, ya di situ, kalau enggak berarti ya jalan yang ini gitu. Aku bener-bener udah ikhlas, sekarang udah bener-bener Ikhlas. temanya harus ikhlas Iya gitu iya kan. iya iya. Tapi ternyata Hamin seminggu bisa dapat kerjaan itu, Mmm, wah itu alhamdulillah banget mmm, gitu. Dan dengan pandemi ini aku bisa kerja di startup yang bisa work from anywhere mmm, gitu. Another hikmah pandemi gitu ya. Kita nggak mesti ke kantor ke Tamrin 2 jam kayak gitu. mmm, Kita bisa kerja ya sambil bisa lihat anak-anak lah di sela-sela gitu mhm, kan. Kalau ada nangis atau apa bisa dicek. Jadi nggak bener-bener iya, sama susnya aja kayak gitu kan. Dan aku pun seneng ngerjainnya kayak bisa atur waktu lah. mmm, Jadi kapan harus sama anak, kapan ada waktu untuk kerja. Kadang pun kalau anak udah tidur, habis itu baru mulai kerja, ya aku juga nggak apa-apa. As in iya, like aku grateful banget ada kesempatan ini. Ya aku tinggal atur waktuku aja kalau iya, aku harus kerja lebih malam supaya sore bisa bantu anakku ngelakuin sesuatu atau iya, ada yang tantrum atau apa, ya it's okay gitu iya, kan. Semua jadi bener-bener aku dulu stop bekerja untuk anakku, fokus untuk anakku. Aku sekarang mulai bekerja juga untuk anak-anakku juga gitu. Jadi mmm, bener-bener ya mau nggak dimungkinin sebagai ibu ya jalan hidup untuk anak-anaknya sih iya, ya iya, semuanya kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang, oh oke, ternyata hikmahnya sini. Malah aku tuh bilang ke mamaku, anak udah 3 kayaknya aku nggak mungkin balik kerja deh. Aku iya, mau belajar nyetir aja lagi deh untuk antar sekolah karena satu sama supir nanti kalau satu sekolahnya beda gimana mhm, gitu kan, yang dua yang lebih kecil gitu. Nggak mungkin deh kayaknya aku balik kerja lagi mah gitu kan. Beda sama pas baru anaknya 2 gitu nah, kan. Ternyata malah bisa gitu. iya, Dan exploring new things yang aku kira tuh udah tutup buku lah, iya, udah nggak mungkin iya iya iya. gitu. Anak 1 nggak kerja, malah anak 3 bisa kerja, Iya, kan aneh ya aneh hidup sih. kadang-kadang ya, Iya, jalan-jalannya harus begitu ya, melewati pandemi, mmm, melewati harus dalamin ilmu parenting dulu gitu iya, kan. Terus habis itu anak kedua dan 3 yang alhamdulillah temperamennya lebih easy baby gitu, aku jadi malah merasa lebih tenang gitu dengan bekerja. Kayak aku tahu dia oke gitu, mereka bisa makan apa aja gitu. Dan pun aku juga banyak di rumah dan ada keluarga yang tinggal di dekat mmm, rumah. Jadi ya bener-bener it takes a village to raise a child gitu iya, kan. Jadi aku pede in a way yang jagain anak-anakku nih banyak mmm, kok gitu. iya. Tapi kamu sempat gap kerja berapa tahun tuh? 6 Wow, tahun gak kerja. iya iya iya. Iya. Berarti ada beberapa hal pasti yang kamu mencoba untuk keep up Iya, selama 6 tahun? pasti. Jadi aku tuh nggak pede. Mmm, Pas pastinya lah ya, Iya, pas awal even udah dapat itu pekerjaan yang awal aja, aku tuh masih kayak mempertanyakan diri. mempertanyakan kayak, "Kok aku yang dipilih ya?" Gitu kan. "Aku bisa nggak ya?" Bahkan tuh pas pekerjaan pertama, aku tuh ke kakakku kayak, "Gue lulus nggak ya probation 3 bulan?" Gitu kan, kayak, "Lanjut nggak ya?" Kayak gitu kan. Terus kayak, "Udah dong, pede aja gitu, lo bisa." Gitu. Dan Mmm, ternyata ya setelah dijalanin, oke ternyata itu ada kesenangan sendiri kayak mmm, aku bisa berkontribusi untuk hal lain, ya tentu paling penting anak dan keluarga, tapi ini hal lain nih, hal lain yang mungkin selama ini missing di aku, mmm, kayak aku tuh masih pengen explore bagian ini dari aku, pekerjaan ini. Dan ketika aku merasa, oke, aku bisa membuat perusahaan ini lebih baik atau performanya lebih baik, itu tuh aku ada kepuasan yang mhm berbeda mhm mhm. gitu untuk sendiri. Walaupun ya awalnya tuh ya nggak pede banget, setelah 6 tahun emang dibandingin temen-temenku yang masih apa namanya, masih bekerja terus gitu, udah sampai level-level apalah sekarang kan, udah setelah 6 tahun. Berarti kalau aku harus bersaingnya dengan anak-anak yang lebih muda dong gitu kan. Jadi kan kayak agak restart lagi gitu Iya kan. iya, Tapi ternyata bisa gitu, oke, karena walaupun udah lama nggak kerja, tapi the maturity in you, iya, dengan berjalannya umur, itu pasti ada different perspektif lah dibanding anak-anak yang juga baru mulai kerja walaupun mereka belum pernah ada gap year kayak kayak aku gitu. mmm, I see. Mhm. So far thank you so much for sharing your story. Mungkin Nadira kita udah mau end our conversation. Mungkin kamu tuh, tips untuk kayak Nadira kan seseorang yang benar-benar grow up in a normal Iya, family, kamunya pun juga anak baik-baik dan mhm, sekarang kan di society kayaknya menggembor-gemborkan sekali kayak, "You have to be different, you have to be ini." iya. Mungkin dari Nadira, what would you say on that? I think it's good
anak-anak muda sekarang, women, breaking the barriers, breaking the norms, doing great gitu kan. Tapi aku tahu nggak semua orang seperti itu gitu kan. Halnya seperti typical personality yang kayak aku gitu, yang mungkin nggak kayak kakak adikku gitu, tapi I think kalau misalnya kamu bener-bener ngejalanin sesuatu serius gitu ya, dan ya bukan hanya untuk main-main ya. Aku tahu ini ladang nafkah untuk anak-anakku, tapi aku juga kerja nggak main-main gitu. Jadi I think it's just staying in your lane, terus doing the work gitu kan, showing good character. I think salah satu yang kenapa setelah 6 tahun people masih mau bekerja sama aku ya, it's one of it ya, the good character gitu kan. Itu juga key inilah di hidup ini, kunci lah gitu. Jadi mungkin nggak semua orang bisa tipe yang type A person gitu atau buat gebrakan, tapi you're doing your part kok. You're doing your part kok, just being you. Asal ya niatnya bagus aja sih gitu. Apakah ini ngobrol secara publik ini salah satu sesuatu you breaking your bener barrier? Bener banget, karena aku orangnya pendiam ya. Makanya pas Bianca nanya juga mau bicara sama kakakku apa adikku gitu kan. No, Bianca bilang aku mau bicara sama Nadira gitu kan. Mau ngobrol sama Nadira dong. Jadi karena aku nggak terbiasa gitu kan. Tapi setelah aku mulai bekerja itu, my sisters juga bilang kayak, udah just go out gitu kan, just network, do things yang lo tuh good quality person loh gitu kan. Jadi emang harus lebih pede aja sih. And I have my family yang selalu support. Okay, you can do this. So right now it's banyak kali I'm surprising myself juga gitu. I'm surprising, aku bisa ngelakuin ini, Mungkin Nadira yang dulu nggak terbiasa atau nyamannya di situ-situ aja. Jadi mungkin itu bukan barrier yang breakthrough, tapi for me it's already a breakthrough for myself kayak gitu. Jadi kamu yang dulu itu bukan tentu kamu yang masa depan. Jadi ya perubahan itu ya you have to embrace the change. Mungkin pertanyaan terakhir, kita punya segmen namanya Life as Modern Women. Apa arti sentence itu buat Nadira? Life as modern women. Mungkin menurutku itu lebih ke choosing your own path without being judged. Jadi ya ada orang jalannya A, B, C, D, tapi bukan berarti yang satu benar yang satu salah. Kayaknya setelah menjadi ibu aku lebih lihat nggak black and white gitu. Oh mungkin ibu ini di sekolah ini anaknya memang cocok di situ. Style parentingnya seperti ini karena emang seperti itu ya. Asal semua again maksudnya baik gitu ya. Jadi aku pun juga jadi less judgmental towards other people and yourself. And myself gitu. Jadi kayak people are struggling in a daily basis gitu, and mereka just trying to do the best that they can gitu. Jadi emang bener-bener just don't judge, apalagi dengan social media sekarang gitu kan. You don't know what's behind the picture. So thank you so much Nadira for joining us hari ini, dan thank you so much teman-teman yang udah nonton. Kita banyak banget belajar dari Nadira. Kayaknya banyak teman-teman yang dengar, oh iya emang sih nggak selalu harus menjadi sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang staying in your lane, being normal, being happy dengan who you are and staying in your lane is good, right? It is. Thank you so much Nadira for joining us. Thank you so much Nadia. And thank you everyone. Thanks for watching. Bye. Bye.